Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Tatang Wijaya dengan NIM 230865159 dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari Departemen Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai variabel penelitian, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel perantara. Baik, yang pertama itu ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah elemen yang menjadi fokus atau objek yang diteliti dalam suatu penelitian. Variabel ini bisa mencakup berbagai faktor atau kondisi yang ingin diuji hubungannya atau dampaknya dalam penelitian. Penelitian berusaha untuk memahami bagaimana variabel-variabel tertentu saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contoh dalam pendidikan olahraga, dalam penelitian tentang pengaruh latihan fisik terhadap keterampilan olahraga, variabel penelitian bisa mencakup berbagai hal seperti frekuensi latihan fisik, tingkat kebugaran fisik atlet, keterampilan teknis dalam olahraga, misalnya dribbling dalam basket atau passing dalam sepak bola, motivasi siswa untuk berolahraga. Peneliti ingin mengamati bagaimana variabel-variabel ini saling berinteraksi untuk meningkatkan keterampilan olahraga. Selanjutnya ada variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas ini adalah faktor yang dimanipulasi atau dikendalikan oleh peneliti dalam penelitian untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Variabel ini dianggap sebagai penyebab atau faktor untuk memengaruhi perubahan pada variabel terikat. Biasanya peneliti mengubah variabel bebas untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan ini berdampak pada variabel terikat. Contoh dalam penelitian di pendidikan olahraga. Misalnya dalam penelitian yang menguji pengaruh program latihan kekuatan terhadap performa atlet. Program latihan kekuatan adalah variabel bebas. Peneliti mungkin memiliki dua grup atlet, satu yang mengikuti program latihan kekuatan dan yang satu lagi tidak. Tujuannya adalah untuk melihat apakah latihan kekuatan dapat meningkatkan performa atlet seperti kecepatan, kekuatan, atau ketahanan. Variabel bebas dalam contoh ini bisa berupa durasi program latihan, misalnya 6 minggu atau 12 minggu. Jenis latihannya, latihan beban versus latihan kardio. Yang ketiga ada frekuensi latihan, misalnya 3 kali seminggu versus 5 kali seminggu. Peneliti akan mengubah atau memanipulasi salah satu atau lebih variabel ini untuk mengamati pengaruhnya. Yang ketiga ada variabel terikat, dependent variable. Variabel terikat adalah variabel yang diukur dalam penelitian untuk melihat apakah ada perubahan yang terjadi sebagai akibat dari variabel bebas. Dengan kata lain, ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam konteks penelitian pendidikan olahraga, variabel terikat seringkali berkaitan dengan hasil atau performa yang ingin ditingkatkan melalui perubahan atau manipulasi variabel bebas. Contohnya dalam pendidikan olahraga, dalam penelitian yang menguji pengaruh latihan teknik renang terhadap kecepatan berenang. Kecepatan berenang adalah variabel terikat. Penelitian ini mengetahui apakah dengan adanya program latihan teknik renang yang lebih intensif, kecepatan renang seseorang atlet dapat meningkat. Variabel terikat lainnya bisa meliputi keterampilan teknis dalam suatu cabang olahraga, misalnya teknik passing dalam bola basket atau teknik lompat jauh. Kebugaran fisik, misalnya daya tahan, kekuatan, kelincahan. Tingkat kepuasan siswa terhadap kegiatan olahraga yang dilakukan. Peneliti akan mengukur variabel terikat ini untuk mengetahui apakah ada perubahan atau peningkatan setelah variabel bebas dimanipulasi. Dan yang keempat ada variabel perantara atau mediator variabel. Variabel perantara adalah variabel yang
yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dalam hal ini, variabel perantara menjelaskan proses atau mekanisme yang menghubungkan variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel ini memberikan wawasan lebih dalam mengenai cara kerja hubungan antara variabel-variabel tersebut. Contoh dalam pendidikan olahraga, misalnya dalam penelitian tentang pengaruh motivasi intrinsik terhadap pencapaian akademis dan olahraga, terdapat beberapa kemungkinan variabel perantara yang dapat menjelaskan bagaimana motivasi dapat mempengaruhi hasil di olahraga dan akademik. Motivasi intrinsik atau variabel bebasnya mungkin akan mengaruhi usaha dan latihan yang dilakukan oleh siswa. Variabel perantara, usaha dan latihan yang lebih banyak pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan olahraga. Variabel terikat. Jadi, dalam contoh ini, usaha atau latihan adalah variabel perantara yang menjelaskan hubungan antara motivasi intrinsik dan pencapaian dalam olahraga. Contoh penelitian dalam pendidikan olahraga. Baik. Jadi kita ambil contoh penelitian yang lebih lengkap dengan penggunaan semua variabel ini. Penelitian pengaruh program latihan kekuatan terhadap performa atlet pemuda di sekolah. Variabel bebas, independen variabel. Program latihan kekuatan yang diberikan, misalnya latihan beban 3 kali seminggu selama 6 minggu. Variabel terikat, independen variabel, performa atlet dalam olahraga seperti waktu lari 100 meter, kekuatan angkat beban, atau kecepatan sprint. Variabel perantara, mediator variabel, tingkat kebugaran fisik atau massa otot. Variabel ini menjelaskan proses yang menghubungkan latihan kekuatan dengan peningkatan performa atlet. Peneliti ini ingin menguji apakah latihan kekuatan variabel bebas dapat meningkatkan performa atlet variabel terikat, dan apakah peningkatan kebugaran fisik variabel perantara dapat menjelaskan hubungan ini. Dengan menggunakan variabel-variabel ini, peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara program latihan dan hasil yang dicapai, serta mekanisme di balik proses tersebut. Jadi kesimpulan dari yang sudah saya paparkan tadi, dalam penelitian di pendidikan olahraga, pemahaman tentang variabel bebas, terikat, dan perantara sangat penting untuk merancang peneliti yang dapat menjelaskan secara mendalam bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi hasil yang diinginkan. Ini membantu peneliti untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat mengenai program latihan atau intervensi yang dapat meningkatkan performa atlet dan kebugaran fisik siswa di sekolah. Baik, seperti itu mungkin kurang lebihnya yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.